أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya pesan makanan GoFood? Apakah ada ribanya? Ini masih dibicarakan oleh para ulama karena akad masih bisa berubah-berubah ya. Allahu a'lam. Saya belum bisa jawab masalah ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, manakah yang didahulukan berhijrah dari negara kafir mengurus mertua yang sudah renta karena mertua saya orang Itali dan non muslim tidak bisa ikut berhijrah. Nah gini, berhijrah dari wilayah non muslim ke negara muslim ini ada syarat, seperti syarat lah ya. Kasus misalnya Nabi SAW belum berhijrah dari Mekah. Mekah itu mayoritas non muslim waktu itu. Belum hijrah sampai ada perintah hijrah. Sampai ada perintah hijrah. Nah pada saat ada perintah hijrah belum hijrah, dan memang pada saat itu tidak bisa muslimin beribadah sama sekali. Nah, Anda sekarang di Italia atau di negara-negara yang lainnya bisa beribadah nggak? Saya waktu sempat ke Italia dan sempat saya live-kan dan ada diangkat di medsos kami dengan beberapa teman-teman di sana mahasiswa. Saya sempat tanya bagaimana kalian kalau beribadah di sini di kampus ya. Kalau berinteraksi sama teman-teman, apakah memang ada penindasan dari pemerintah? Bahasa mereka tidak gitu kan. Berarti kan mereka masih bisa hidup di sana. Mereka masih bisa beribadah. Bahkan sempat kami adakan pengajian gitu kan. Dan itu setahu saya tidak ada masalah. Tentu di idealnya Anda pindah, idealnya. Gitu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, apalagi Anda sekarang bertugas memelihara dan mengurus mertua Anda. Siapa tahu subhanallah dengan Anda berbuat baik dengan dia malah dia dapat hidayah. Pandulah dia selalu untuk bisa syahadat. Jangan pernah takut untuk menawarkan Islam kepada siapapun. Selalu tawarkan Islam. Harus gitu. Ya. Jadi harusnya kita langsung mengajak bagaimana pendapat tentang Islam, mau nggak saya pandu syahadat, atau beliau meninggal dalam keadaan Islam, semoga itu menjadi pahala buat Anda insyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa sebaiknya anak perempuan dimasukkan ke pesantren? Jazakallahu khairan. Kalau saya pribadi masih melihat anak perempuan dirumahkan, dididik di rumah. Tapi kalau Anda khawatir misalnya dia nggak bisa dididik di rumah, mungkin karena kedangkalan ilmu yang Anda miliki, metode yang masih kurang ya, Anda butuh orang-orang yang membantu, butuh juga supaya dia belajar agama. Pesantren sudah standar, biasanya SMP sampai SMA ya, itu baik laki-laki ataupun perempuan, karena memang masa ini adalah masa penanaman prinsip, mana boleh, mana tidak boleh, itu yang saya tahu. Apa hukumnya minum berdiri? Soalnya ada hadis boleh berdiri, tapi apa diutamakan untuk duduk? Terima kasih. Minum berdiri bukan tidak boleh, makruh hukumnya, makruh. Artinya Anda kalau duduk lebih afdal, minumnya lebih enak dan juga ya berpahala. Ya, dan Anda bisa tentunya penanya ini bisa kembali ke YouTube tentang bahaya kesehatan mungkin ya. Dikit seperti itu, bahaya kesehatan orang yang minum berdiri. Jadi biar Anda tahu juga secara medis itu ada penelitian juga. Tapi terlepas daripada itu, Anda boleh minum berdiri, bukan tidak boleh. Apalagi dalam keadaan darurat ya. Anda berdiri memang jauh dari tempat duduk segala macam. Maka boleh saja. Tapi kalau Anda duduk jauh lebih afdal. Karena dengan duduk Anda dapat pahala dan juga minumnya jauh lebih teratur masuk ke dalam perut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya lagi, gimana sholat menghadap dinding ubin yang memantul ketika di masjid ya. Memantul ini maksudnya apa? Mengkilat sehingga Anda terlihat bayangan Anda? Nggak ada masalah, karena kan kalau dibersihkan biasa ya itu mengkilat memang dindingnya gitu ya. Tapi Anda tidak dianjurkan melihat ke dinding. Sunnahnya saudaraku seiman, Anda kalau sholat melihatnya ke tempat sujud, bukan ke dinding. Lihatnya ke tempat sujud. Jadi tidak ada masalah dengan dinding itu mengkilat, mantul atau tidak gitu ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak baca surah Waqiah dan surah lain saat lagi cuci piring ataupun sedang melakukan kegiatan lain? Boleh, nggak ada masalah, sudah kita jelaskan tadi itu ya.
Yang penting jangan sampai Anda membaca zikir atau nama Allah di dalam WC ya. Kalau di luar, insya Allah tidak ada masalah. Bahkan tadi saya sudah jelaskan ada sebagian salafus soleh itu, mereka untuk memaksimalkan waktunya, mereka tidak zikir, tidak baca Quran, tidak baca buku dalam kamar mandi. Tapi mereka suruh anak-anak mereka membaca di luar kamar mandi dan mengeraskan suara supaya mereka tidak sia-siakan waktunya. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya apakah was-was, ini sudah saya jawab tadi ya, masalah was-was itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ada pekerjaan yang cukup, tapi saya masih mencari pekerjaan yang terbaik lagi. Apakah saya termasuk tidak bersyukur ataukah wajar saja? Nah, kalau memang Anda merasa prestasi yang Anda bisa berikan bisa lebih baik, ya, bisa mendapatkan, misal saya dosen, saya mengajar di sebuah kampus, gaji saya 10 juta rupiah. Kalau kita bicara masalah income ya. Kemudian ada kampus lain yang memang di sana terkenal dosennya diberikan lebih banyak fasilitas. Mungkin selain gaji 10 juta, dikasih mobil dinas kah, dikasih rumah lah, atau apa. Dan Anda pindah ke sana, itu nggak ada masalah. Itu hak Anda, gitu kan. Setahu saya itu wajar saja. Ya. Yang tidak boleh memang teman-teman sekalian, kalau Anda dari awalnya tidak benar. Dari misalnya masuk ke perusahaan orang hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Anda masuk, Anda niat benar. Karena akad itu kan betul-betul Anda mau melakukan kerja di situ ya. Tapi pada saat di tengah jalan ada seseorang atau perusahaan yang lebih baik dan memang akad Anda di situ sudah selesai, misalnya akad 2 tahun. Anda bukan tiba-tiba spontan pergi meninggalkan akad, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, ya, seseorang sesuai dengan syaratnya, ya, syarat yang telah disepakati, akadnya. Jadi nggak boleh dia tinggalkan kecuali akad sudah selesai baru Anda tinggalkan, ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya masih bekerja di kantor dan sholat di musola kantor bersama teman-teman saya. Bolehkah kami sholat berjamaah dalam kondisi wabah begini dan memakai masker saat sholat? Melihat kondisinya, kalau dianggap itu steril dan seterusnya itu mungkin, tapi lebih baik Anda sendiri-sendiri. Lebih afdol seperti itu. Yang saya tahu begitu. Di zaman kita sekarang ya, di masa ini ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah salam, bagaimana solusinya ketika kakak ipar menjadi penjilat dalam bidang usaha? Saya tidak mengerti ini, tapi kalau Anda maksudkan dia berkhianat, dia apalah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, ya itu Anda boleh. Jadi nggak ada hubungannya antara kerja dengan kekeluargaan. Kalau saya pribadi melihat, kayak saya sekarang coba, Masya Allah, mengembangkan beberapa apa yang saya mampu. Allah mudahkan walaupun tidak besar gitu kan. Saya coba kembangkan usaha. Nah, saya tidak melihat di sini, oh ini karena kerabat saya masukkan kerja. Enggak. Saya melihat profesionalisme. Nah itu wajar. Ada hubungannya dengan masalah apakah ini kerabat atau bukan kerabat gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Kalau Anda punya pendapat sendiri maka tidak ada masalah tentunya. Setelah salam, Ramadan, semoga Ramadan insya Allah corona hilang. Allahumma amin. Kita berharap insya Allah itu ya. Semoga saja seperti apa yang Anda katakan tadi ya. Saya punya hobi bernyanyi dari kecil. Sekarang saya sedang berusaha meninggalkan hobi saya dan fokus untuk menghafal Al-Quran. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali kalau Anda alihkan hobi Anda itu kepada Al-Quran. Kalau Anda mau memperindah pun bacaan, perindahlah dalam Al-Quran. Karena diperintahkan dalam agama. Sudah setiap hurufnya dapat pahala, gitu kan. Anda bahkan bisa mengundang malaikat dengan bacaan Quran. Seorang sahabat yang mulia, namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, salah satu pemimpin ya dari suku Khazraj di Madinah. Beliau sempat sholat malam kemudian baca Al-Quran. Pada saat beliau baca Al-Quran, ya, kemudian tiba-tiba kudanya yang diikat di pohon kurma itu merontak. Dia kaget, nggak ada orang malam hari.
Maka dia pun berhenti membaca. Waktu dia berhenti baca, kudanya berhenti merontak. Setelah dia lihat aman, dia baca dari Quran, merontak lagi kudanya. Begitu terus sampai beberapa kali. Maka yang terjadi, Usaid radhiyallahu anhu tiba-tiba mengatakan, saya pun melihat kiri kanan tidak ada apa-apa. Lalu saya lihat ke atas. Di atas kudanya, jauh di langit sana gitu, dia lihat. Ternyata ada beberapa cahaya putih menembus langit. Allah perlihatkan dia begitu. Maka dia pun langsung ke masjid dan menemui Nabi SAW sebelum subuh, lalu berkata, ya Rasulullah, tadi begini kejadiannya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Usaid, demi zat jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah ya, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya kau baca Al-Quranmu sampai pagi, maka niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Indah sekali Al-Quran, apalagi kalau anda mengerti artinya. Sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda dan seluruh kita di sini tentunya mencintai Al-Qur'an dan juga menghafalnya, juga mengamalkan isinya insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya pertanyaannya, mau tanya cara melembutkan hati suami agar tidak seenaknya sendiri. Keluh kesahkan kepada Tuhan Anda. Yang menciptakan suami Anda Allah, yang menciptakan sifatnya Allah, yang bisa mengubahnya pun Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang mustahil. Ya. Ajukan saja kepada Tuhan Anda, keluh kesahkan dalam bahasa Indonesia. Allah memahami semua bahasa, gitu kan? Karena Allah jadikan bahasa-bahasa kita ini juga termasuk warna kulit kita, ya, perbedaan postur tubuh dan seterusnya. Ini adalah tanda-tanda kebesarannya, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengerti. Yang penting teman-teman sekalian, bukan kita gunakan bahasa Indonesia dalam sholat gitu kan, tapi antara azan dan iqamah, sepertiga malam, bahasakan. Bagaimana Anda buat seakrab mungkin dengan Allah. Angkat tangan ke langit, tutup mata kalau perlu, hadirkan hati. Wahai ya Allah, zat yang telah menciptakan aku, yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan kata-kata doa ini. Zat yang telah melunakkan hatiku sehingga aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku memujimu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Aku juga mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat itu, ya, bersama dengan malaikat-malaikatmu. Ya Allah, aku punya hajat penting yang bagiku sangat besar, tapi bagimu sangat kecil. Tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang berat bagimu. Maka jadikanlah semua ini mudah untukku. Ubahlah dan berikanlah hidayah pasangan hidupku agar lebih dekat kepadamu, lebih istiqamah, bisa menjadi imam untukku. Apa saja Anda sampaikan hajat, tapi puji Allah SWT. Buat komunikasi sehat antara Anda sama Tuhan Anda Allah. Karena doa itu sebenarnya kalau bahasa langsung curhat, kan gitu. Kita sampaikan segala hajat kita. Kalau sama ustadz, kalau sama dokter itu konsultasi. Konsul, ini apa hukumnya? Saya sakit begini apa obatnya gitu. Tapi kalau curhat menuangkan semua sama Rob. Karena kalau kita sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan Allah, yang bisa pertahankan juga Allah. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa juga menyembuhkan hanya Allah. Seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa anak saya Fatimah Nawir jadi hafidz Al-Quran. Semoga insya Allah semua yang ikuti acara kita ini, apapun hajat Anda dari kebaikan Allah kabulkan insya Allah. Biidznillah Allah mudahkan, Allah berkahi. Dan kalau ada niat-niat yang tidak benar, Allah ubah menjadi niat yang baik insya Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk dengan kondisi saat ini umat Islam tidak mengerjakan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Ini sudah sering, akhi, ditanyakan. Sudah keluar fatwa, tidak masalah. Ya, insya Allah, karena dalam kondisi pandemik seperti ini, memang tidak memungkinkan kita Jumatan. Jumatan itu sangat dekat sebagaimana kita tahu. Ini sangat mudah menularnya penyakit. Dan ini termasuk bagian daripada agama untuk tidak kita kerjakan dulu. Kita ganti dengan sholat duhur. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi hujan, Jumat itu diganti dengan duhur. Itu sudah disebutkan oleh para ulama masalah ini ya. Ustadz, umur saya 20 tahun, saya lagi mulai usaha bisnis makanan. Jika saya niatkan untuk bagian orang tua membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan seterusnya. Itu bagus sekali.
Ya, saya sangat suka dengan generasi muda muslim yang semangat untuk beribadah, menjadi generasi emas Islam, semangat untuk punya prestasi-prestasi gitu kan. Bagaimana Anda membaca ilmu-ilmu pengetahuan umum, masalah bisnis, masalah ekonomi ya, masalah apa saja Anda pelajari dan Anda kemudian menjadi tokoh-tokoh yang memiliki prestasi di situ. Dan itu ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat mereka berada di Spanyol. Ya, bagaimana masa kejayaan di sana itu membuat betul-betul umat Islam menjadi rujukan. Ya, dan itu harusnya kita tampil seperti itu. Sekarang kita sayangkan kebanyakan para ilmuwan, para teknologi, semuanya itu malah dikembangkan oleh orang non-muslim. Padahal sebenarnya kita orang Islam harus lebih menonjol ya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya hampir semua sekarang ilmu pengetahuan umum ini berkembang itu justru awalnya dari kaum muslimin. Seperti ilmu matematika dan rumusan-rumusannya diambil dari Abdul Jabbar yang akhirnya diberikan julukan dengan Al-Jabbar gitu kan. Kemudian Al-Haythami dan yang lainnya itu ya terkenal dengan ilmu kedokterannya. Kemudian juga ada Abbas bin Akhnas yang menemukan pertama teori penerbangan ya. Dia semua tadinya ada di sana kemudian di Spanyol. Kemudian Al-Jaziri yang menemukan juga kalau saya tidak salah listrik ya. Di pertama kali walaupun kita kenalnya Thomas Edison, tetapi dalam sejarah Islam ternyata orang inilah yang mengembangkan. Dan sekian banyak ilmu pengetahuan muslim ya atau ilmu pengetahuan alam sekarang yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Ustaz, kalau kita mendengar nama Nabi SAW disebut, apakah kita harus bersalawat? Iya, harus, bukan pilihan. Bilang SAW. Kenapa rugi? Kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in ida sami'tu dzukira inda walam yusallim alaihi. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku diucapkan di depannya lalu dia tidak bacakan salawat untukku. Pertanyaan, kenapa Anda tidak baca salawat? Apa masalahnya? Tidak ada susahnya. Dan juga kata Nabi SAW, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku sekali saja, Allah akan ucapkan salam kepadanya 10 kali. Ini kan luar biasa. Dan salam Allah SWT kepada kita artinya tambahan rahmat, kasih sayang, rezeki gitu kan. Saya ditanya kepada seorang syekh di dalam satu majelis di Saudi, apakah dalam satu majelis, kayak majelis ilmu sering kita bilang Nabi SAW, Nabi SAW, apakah setiap kali Nabi disebutkan kita bilang SAW atau sekali saja? Kata syekhnya, tentu sekali, tentu saja setiap kali, tentu saja setiap kali disebutkan nama beliau kamu ucapkan. Dan kenapa kau haramkan dirimu dari pahala? Allahu a'lam. Setelah salam, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan produk-produk bank syariah yang ada saat ini? Baik murabaha, deposit, dan seterusnya. Ini butuh dipelajari lagi akadnya ya. Saya belum pernah secara khusus interaksi dengan akad-akad yang ada. Saya berharap teman-teman lebih kritis dalam masalah ini supaya betul-betul syar'inya murni 100% ya. Saya pribadi sekali lagi belum pernah partisipasi di situ dan belum pernah membaca akad itu ya. Mungkin teman-teman bisa kembali kepada asatidzah yang lain ya, atau para dai yang sudah menekuni bidang itu. Baik teman-teman sekalian, sudah menjelang 1 jam kurang lebih, tapi saya akan coba baca beberapa pertanyaan yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa untuk menghilangkan jerawat? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, tetapi ada sebuah doa yang sempat kita singgung tadi pada saat bahas ruqyah ya. Waktu ada seorang sahabat mengeluh sakit kepada Nabi SAW, Nabi bilang, coba pegang tempat yang sakit itu, misal jerawat Anda pegang ke tempat sakit, Anda baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nabi SAW suruh sahabat itu begitu, pegang tempat sakit lalu baca itu. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. 3 kali gitu kan. Kemudian Anda bilang, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemahamuliaannya Allah dan kemahamampuannya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dari segala sesuatu yang aku takuti dan aku khawatiri. Itu dibaca sambil memegang tempat yang sakit atau kita keluhkan sebanyak 7 kali. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Tapi jerawat bukan masalah yang besar insyaallah. Ya, mungkin karena adanya bakteri atau apa, insyaallah bisa kita bersihkan. Dan kemarin sudah kita bahas di
Salah satu solusi corona yaitu menggunakan lidah buaya, ya, kemudian henna, ya, inai, itu termasuk yang bisa berpengaruh pada kulit dan juga termasuk apa namanya minyak zaitun, ya, ini juga masuk dalamnya, sudah kita bahas gitu kan. Dan insya Allah ini semua bisa bermanfaat untuk perawatan kulit, ya, maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, orang tua kasih nama Allahu ilaikum zikra, apa saya harus ganti nama? Karena terlalu banyak orang yang salah paham tapi orang tua tidak izinkan. Allahu ilaikum zikra, ini saya tidak tahu. Secara susunan bahasa Arab setahu saya ini juga keliru. Jadi sebaiknya Anda mengganti nama itu, ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memanjangkan sujud terakhir dalam sholat untuk membaca doa selain bacaan dalam sholat? Contohnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sebagian ulama membolehkan kalau dalam bahasa Arab di sholat sunnah. Kalau sholat wajib, Anda fokus kepada doa-doa yang sudah diajarkan. Ya. Banyak itu doa-doanya, seperti misalnya Anda membaca apa namanya, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ini yang kedua, ya. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Semuanya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azama. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada banyak pilihan dan Anda bisa baca tentu di Google ini, insyaallah. Tidak asing lagi tentang zikir-zikir dan doa yang dibaca pada saat sujud, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan dan minum membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Setahu saya tidak, insya Allah. Kalau Anda sholat, nah baru batal. Maksudnya ada makanan di atau sambil makan dan minum. Kalau wudhu, insya Allah tidak. Suatu kalau kita belum baik, terus memposting dakwah, apakah itu bisa menjadi amal jariah buat kita? Iya, bisa. Kenapa tidak? Sangat bisa, insya Allah. Ya, dan tidak ada masalah dengan itu. Anda posting, insya Allah menjadi baik. Sebagaimana sering saya ajak teman-teman untuk partisipasi, mendukung channel-channel dakwah, termasuk channel kami. Insya Allah itu ada pahalanya. Jadi nggak ada masalah. Tapi usahakan teman-teman, apa yang kita ajak orang lain untuk lakukan, kita juga kerjakan. Karena Allah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Seperti itulah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kerja yang suka menagih-nagih denda, keterlambatan cicilan, angsuran? Nggak boleh, ini riba. Jangan teman-teman sekalian, ini bisa riba. Tinggalkan saja ini. Allahu a'lam, ini saran kami. Mau kena utang kan atau cicilan, dia tidak boleh ada bunganya, ya. Kalau yang dimaksud sini adalah dendanya, ya. Kalau Anda cuma sekedar tagih cicilannya saja, karena memang di akad syariah yang ditagih cicilan gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ustaz mohon doa agar diberi jalan keluar dari permasalahan saya. Jazakallah khair. Insyaallah semoga Anda yang memohon ini dan semua teman-teman yang memohon apapun kepada Allah SWT dimudahkan agar hajat-hajatnya dipenuhi insyaallah dan diangkat permasalahan yang sedang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji di bulan Ramadan apa harus dari juz pertama atau bisa meneruskan saja yang sudah kita baca? Teruskan bisa, nggak ada masalah. Kalau memang Anda sudah jalan, misalnya Anda sudah sampai ke juz 20, sekarang masuk Ramadan, lanjutin aja. Kalau masih sempat Anda selesaikan, lalu kemudian Anda baca lagi lanjutan selanjutnya, tidak ada masalah insya Allah. Bolehkah mengerjakan puasa puasa Kamis, tapi Senin yang lalu saya ketinggalan puasa Senin? Oh, nggak ada masalah. Puasa Senin Kamis itu berdiri sendiri. Puasa Senin berdiri sendiri, Senin Kamis berdiri sendiri. Jadi ini bukan puasa yang harus partner gitu. Ya, nggak ada masalah insya Allah. Ustaz, kalau sholat istikharah biasanya jam berapa? Bebas. Jamnya nggak ada masalah. Sholat saja kapan Anda merasa waktu lowong. Yang penting hindari dua waktu yang dilarang, yaitu selepas subuh sampai terbit matahari dan selepas asar sampai terbenam matahari. Ya. Selanjutnya setelah salam, Ustaz, apakah meminta ruqyah itu diharamkan? Tentu saja tidak, ya. Boleh saja. Tapi kalau Anda tidak minta di ruqyah, itu punya keutamaan tersendiri. Dalam arti kata,
bentuk tawakalnya kepada Allah SWT. Tapi sudah kita jelaskan tadi cukup banyak dalil ya bagaimana ada sahabat yang minta diruqyah dalam hadis sahih ya kepada seorang wanita yang bernama Asy-Syifa binti Abdillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari seingat saya itu ya, kalau bukan Bukhari Muslim, hadis ini sahih. Kemudian perempuan itu menolak. Asy-Syifa mengatakan tidak, saya tidak mau meruqyah lagi. Maka si laki-laki ini melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW suruh panggil Syifa itu. Lalu kemudian Nabi SAW bilang, coba jelaskan kepada saya bagaimana kau meruqyah. Ternyata dia coba mengucapkan doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, ruqyahlah dia. Disuruh tunjuk ruqyah laki-laki itu. Lalu laki-laki ini kan tadi kasusnya meminta untuk di ruqyah. Ya mungkin di sini lebih tepat juga maknanya adalah kalau Anda tidak ada sebab apa-apa, iseng-iseng, coba ruqyah saya, begitu-begitu mungkin ya. Tapi kalau Anda ada hajat, memang Anda kesurupan, Anda selalu mimpi buruk, selalu ribut rumah tangga tanpa sebab, banyak sekali permasalahan Anda hadapin, gitu kan. Penyakit-penyakit masalah yang Anda hadapin dalam tubuh, maka itu beda. Disitulah Anda bisa, teman-teman sekalian, untuk minta untuk diruqyah. Allahu a'lam. Ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca Al-Quran sambil baring? Sambil baring di sini saya mau tahu dulu seperti apa kondisinya. Kalau Anda baring, maaf, dengan baju terbuka, ya, lagi mau tidur, jangan. Nah, tetap dianjurkan tutup aurat kan gitu. Atau Anda berbaring misal zikir mau tidur kan ada ayat kursi, ada Ikhlas, Al-Falaq, Nas, itu kan juga Al-Quran. Anda sambil mau tidur sambil baca, itu lain, berbeda, tidak menyentuh fisiknya Al-Quran. Anda sedang sebutkan zikir, ini nggak ada masalah biar tidak tutup badan, karena memang orang biasa tidur pakai baju tidur ya. Itu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada laki-laki baik dan soleh ingin melamar saya, tapi saya merasa saya tidak pantas, tidak percaya diri. Apakah itu karena godaan syaitan, dan bagaimana cara mengatasi rasa keraguan itu? Iya, syaitan. Apa perintah Nabi SAW kepada Anda? Wahai muslimah, ya, dan wahai walinya muslimah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, apa yang terjadi? Nikahkan dia, terima lamarannya. Jadi kita disuruh perintah, maka ukhti jangan ragu, bismillah terima. Apalagi dia yang mau kepada Anda, usah bicara masalah percaya diri atau tidak. Kalau Allah sudah mudahkan, tawakal Allah, ya, tidak ada masalah dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau untuk zikir yang ada aturan istighfar 300, takbir 33, membaca huruf alif sampai ya 5 kali yang tidak ada hadis, apakah itu boleh dilakukan? Kalau saran saya, tidak ada anjurannya, jangan dilakukan. Karena memang Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya apa yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu kita tambah. Anda amalkan saja apa yang Nabi sudah ajarkan, mati masuk surga, selesai. Kenapa harus buat yang tidak ada anjurannya? Saya tidak pernah tahu ada zikir, ada wirid dari Nabi SAW membaca huruf alif sampai ya 5 kali. Seperti orang baru belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha gitu, ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, z, sampai ya, ulangi sampai 5 kali dianggap zikir. Tidak pernah ada anjuran seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Itu yang saya ketahui. Maka cukupkan dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu guru kita, kekasih kita semuanya, junjungan kita. Beruntunglah kita ini menjadi umat Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Sampai kata Nabi SAW, semua umat sebelum kalian berharap diri kalian. Karena kita ini menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyebutkan banyak sekali keutamaan umatnya. Di antaranya nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk Nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat lain sebelum umatku masuk. Kan gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menyebutkan nama seseorang dalam doa dengan harapan bisa berjodoh? Boleh saja, selama orang itu tidak haram Anda minta untuk jadi jodoh Anda. Misal, seorang laki-laki berdoa agar dia menikah sama istri orang, padahal sudah status istri. Ya Allah, ceraikan dia misalnya. Kan tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Sudah menikah ya sudah putus, nggak ada lagi. Kecuali jadi janda itu lain. Gitu kan. Tapi selama itu boleh, secara syar'i nggak ada masalah. Atau orang minta menikah dengan mahramnya, kan tidak mungkin itu.
Termasuk mahram di sini teman-teman mungkin bukan cuma yang Anda pahami ibu, ayah, saudara, ponakan, bukan itu saja, tapi pasangan orang tua. Misal seorang duda punya anak laki-laki, duda ini umur 50 tahun, anaknya umur 5 tahun misalnya. Lalu meninggallah istrinya, lalu si duda ini menikah sama wanita umur 20 tahun. Sekarang menjadi istri si duda. Berarti otomatis dia statusnya adalah ibu si anak. Tapi di sini posisinya umurnya ibu ini, ya istri keduanya atau istri daripada duda ini 20 tahun, anaknya si duda ini 25 tahun. Berarti kan anak lebih tua daripada ibunya. Tapi tetap di sini teman-teman haram hukumnya dia menikah kalaupun ayah yang meninggal dengan mantan pasangan orang tuanya. Hukumnya haram, itu juga termasuk mahram. Saudara susuan mahram, ya kan? Jadi tidak boleh. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak saya menggantikan nazar saya dengan uang? Saya pernah bernazar untuk memberi makanan, tapi sekarang tidak bisa keluar rumah karena pandemi. Nggak boleh. Apa yang Anda sudah nazarkan itu yang Anda lakukan. Makanan ya makanan. Anda kan bisa deliverykan sekarang. Deliverykan, sampaikan kepada rumah anak yatim ini, cari alamatnya di Google rumah anak yatim ini, kirimkan makanan di sana. Insya Allah bisa. Jika bersedekah diceritakan dengan saudara kandung atau teman baik, pahala amal kita apakah tetap diterima oleh Allah SWT? Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Niat Anda apa? Riya atau bukan? Kalau misalnya Anda menceritakan kepada pasangan hidup dengan tujuan misal Anda sudah terbiasa dengan istri atau dengan suami membicarakan tentang apa yang terjadi pada hari itu. Atau misal ada keluarga istri minta bantuan atau keluarga Anda minta bantuan dan Anda sudah sepakat kalau ini sumbangan begini kita saling memberitahukan. Bisa contoh, Anda ceritakan tadi ayahmu atau saudaramu minta bantuan tadi begini dan begitu. Sudah saya kasih supaya jangan double misalnya, mungkin dia minta juga sama saudaranya kan gitu. Itu tidak ada masalah insya Allah. Karena saya yakin tidak mungkin orang riak dalam masalah ini ya, kecuali memang dia masuk dalam hatinya riak. Atau misalnya Anda cerita dengan teman dekat, partner bisnis, dan Anda merasa perlu untuk menceritakannya. Dalam arti kata gini, kita punya kesepakatan ada 10% dari hasil laba perusahaan yang kita keluarkan untuk sumbangan, kan gitu. Kita berikan. Nah sekarang kita kalau tidak melaporkan, tidak menyampaikan kepada para bisnis atau teman dekat kita, malah jadi fitnah nantinya. Kemana duit itu? Nah, kita sampaikan contoh. Nah itu lain ya. Kita publishkan, kita sampaikan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak ada urusannya, teman pun tidak ada hubungannya sama partner bisnis kita. Dia bukan partner bisnis kita, dia teman biasa saja. Tapi kita memang sengaja mau dia tahu gitu kan. Semalam itu saya kasih makan loh 10 orang. Ya. Semalam itu tetangga saya beliin ketoprak misalnya, atau bakso atau apa. Diri ya, untuk apa? Ya jangan kalau halnya seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan hati dari riya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riya itu teman-teman sekalian adalah senjata pamungkas syaitan untuk membuat amal kita hancur. Itu tujuannya. Target utamanya syaitan di situ. Bagaimana agar rusak semua amal kita. Gitu kan? Makanya yang paling pertama dia sodorkan riya. Tapi kalau Anda berhasil lolos dari itu, maka tentu saja aman. Ya, Anda aman. Nah, di sini. Dalam arti kata setiap dia tawarkan Anda tidak ikuti. Saya sering bahasakan kalau setan tawarin riya seperti kita teman-teman lagi bawa mobil sampai di lampu merah. Ada orang yang ketuk-ketuk tawarin mau jual barang. Sering mungkin kita lihat di Indonesia itu ya. Nah pada saat dia tawarin barang, kita nggak buka jendela. Dia ngomong apapun, kita tidak ada pengaruhnya. Seperti itu orang kalau lagi sholat, setan bisikin riya. Kita lagi bersedekah, setan bisikin tuh orang lihat kamu itu begini, itu begitu. Kita nggak ikutin, maka nggak kena riya. Riya itu hanya akan berpengaruh pada kita kalau kita iyakan. Kalau kita iyakan, kita memang terbawa arus bisikan itu. Oh iya ini perindah sholatnya lah, apalah dan seterusnya gitu. Nah itu baru kena ya. Ada pertanyaan di sini, apakah janda berhak untuk mendapatkan jodoh? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Istri Nabi, ya, dari 9 yang pada saat beliau meninggal itu cuma 1 gadis, Aisyah, semua yang lain janda. Menikah dengan Nabi SAW. Banyak sahabat Nabi yang suaminya meninggal di medan jihad, kalau mereka menikah. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Cuma memang ada satu yang penting yang harus kita garis bawahi di sini. Ada sebuah hadits yang menyebutkan tentang
4 ahli surga, wanita ahli surga. Salah satunya itu adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal, bukan cerai ya, suaminya meninggal dan dia masih punya anak-anak kecil. Kemudian dia tidak ingin menikah karena khawatir anak-anaknya terbengkalai, maka ini termasuk ahli surga. Ini ada amalan khusus. Tapi di situ adalah janda yang punya anak-anak kecil dan dia takut anaknya itu terbengkalai. Nah, di sini dia dapat keutamaan. Di sini dia dapat keutamaan khusus ya. Allahu a'lam. Selanjutnya amalan zikir malam, Ustaz. Zikir apa saja yang harus dibaca? Saya tidak tahu ada zikir khusus malam ya, tapi ada zikir mau tidur. Anda yang belum baca zikir petang bisa baca di malam hari, itu bisa Anda amalkan tentunya. Itu yang saya ketahui. Allahu a'lam. Baik teman-teman, saya akan tutup dengan 2 pertanyaan karena kita sudah menjelang jam 21 ya. Di sini pertanyaannya mau tanya, kalau saya mendengar bacaan Quran, berapakah pahala untuk yang mendengarkan? Sama dengan orang yang membaca. Setiap hurufnya 10 pahala. Jadi kalau Anda dengarkan tilawah dan Anda khusyuk mengikuti itu, maka Anda dapat per hurufnya 10 pahala. Seperti orang yang baca. Yang terakhir teman-teman sekalian, Ustaz, apakah nonton kajian dakwah di YouTube dapat pahala? Ya, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa nih? Niatnya mau dengar ceramah nggak? Kalau mau dengar ceramah, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya sekedar testimoni, tes-tes deh, enak nggak sih ikutin gitu loh. Atau seremoni ngeramein saja, ya mungkin sesuai dengan niatnya ya. Makanya niatkan ikhlas karena ingin belajar ilmu. Itu insya Allah bermanfaat bi'inillahi al-ahad ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Mohon maaf teman-teman, saya harus mundurkan diri karena sudah menjelang jam 21 kurang lebih malam ini. Masya Allah hampir 1,5 jam kita live ya. Dan pertanyaan tidak habis-habis. Saya juga tidak tahu kenapa antum luar biasa pertanyaannya ini ya. Masya Allah tidak habis-habis, setiap malam kita adakan. Semoga saja insya Allah bermanfaat buat kita. Saya secara pribadi Habib Basam mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasinya. Ingin ikut dalam ceramah kita ini. Semoga ini jadi amal buat antum semuanya. Bagi teman-teman yang di Instagram, saya terus mengajak Anda follow kami. Ajak teman-teman Anda follow, dukung channel-channel dakwah. Ya, dengan jumlah yang hanya 1 juta sekian orang dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia masih sangat sedikit sekali. Sebarluaskan akhi dan ukhti agar bisa mereka dapat manfaat. Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, terus subscribe, ajak teman-teman, like lah. Hanya dengan sedikit tombol saja, maka Anda dapat pahala besar ya. Dan sekali lagi, bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti. Anda punya pahala situ. Anda bukan mungkin ustadz, bukan ustadzah, tapi Anda bisa dapat pahala mereka. Mereka yang sudah repot menyusun materi segala macam, tapi Anda juga ikut panen pahala. Dan sebarluaskan. Begitu juga dengan teman-teman di Facebook. Saya mengajak Anda terus ya, memfollow kami dan mendukung insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, terimalah dan amalkan. Dan kalau ada salah, pasti dari saya dan syaitan, buang jauh-jauh. Jangan lagi diamalkan. Semoga saja ini sekali lagi bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan saya memohon kepada Allah SWT agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, dan semua niat buruk kita diganti oleh Allah dengan pahala atau dengan niat baik. Dan juga semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.